Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati-hati kita untuk menghadiri majelis-majelis ilmu yang merupakan taman surga yang ada di dunia ini. Yang barang siapa yang tidak memasuki taman surga di dunia, maka dia tidak akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan tentang zakat harta yang merupakan sesuatu yang sangat urgen, sangat penting untuk kita ketahui, karena dia berhubungan dengan rukun Islam yang ketiga. Dia merupakan rukun Islam yang ketiga. Dan pada pertemuan yang lalu ya, kita sudah membahas beberapa hal tentang masalah zakat, termasuk zakat dain, zakat utang piutang. Dan pada pertemuan yang lalu kita belum membahas atau belum menjawab tentang orang yang berutang. Jadi ada orang yang memberikan utang, ada juga orang yang berutang. Kita katakan bahwasanya utang piutang yang mengeluarkan zakatnya adalah orang yang memberikan utang tersebut atau pemilik harta. Misalnya ada seseorang, anggaplah namanya adalah Abdullah. Abdullah memberikan piutang kepada temannya bernama Zaid, misalnya 100 juta, dan dia nanti membayarnya misalnya tahun depan atau 2 tahun depan. Otomatis uang ini akan melewati haul. Nah, pada saat sudah sampai haulnya, apakah yang mengeluarkannya ini adalah pemilik uang tersebut, yaitu orang yang memberikan utang, atau yang mengeluarkannya adalah orang yang memegang uang tersebut sekarang, yaitu orang yang berutang? Kita katakan bahwasanya orang yang memberikan pinjaman, orang yang memberikan piutang kepada orang lain, dialah yang mengeluarkan zakat tersebut. Kenapa? Karena uang ini adalah uang dia, ibaratnya sebagai barang titipan yang kita titipkan kepada orang lain, yang kapan saja sudah sampai haulnya, maka dia juga harus dihitung. Karena kalau tidak dihitung, maka ini juga termasuk mengambil manfaat dari piutang yang kita berikan kepada orang lain, yaitu ya kalau kita yang menjaganya, kita harus mengeluarkan zakatnya. Kalau misalnya diserahkan kepada orang, maka terbebas dari kita. Ini manfaat yang diambil. Sehingga pada masalah ini ya, orang yang memberikan utang, orang yang memberikan piutang, dialah yang mengeluarkan zakat terhadap harta yang dia miliki tersebut, ya meskipun dia tidak pegang sekarang. Lalu bagaimana dengan orang yang berutang tersebut? Apakah juga dia mengeluarkan zakat karena dia sekarang yang memegang harta tersebut, ataukah dia tidak perlu mengeluarkannya? Ya, kita katakan bahwasanya dia tidak perlu mengeluarkan zakatnya. Ya, jadi satu harta bukan dua orang yang mengeluarkan zakatnya. Orang yang memberikan pinjaman mengeluarkan juga harta zakatnya, orang yang berutang juga mengeluarkan zakatnya, tapi satu saja yang mengeluarkannya. Jadi ini pada utang piutang. Lalu bagaimana kalau misalnya dalam perdagangan? Misalnya seseorang memasukkan barang dalam jumlah yang banyak, posisinya sebagai utang, belum dibayar. Nah, jika misalnya ini adalah jual beli, maka yang mengeluarkan zakatnya adalah orang yang telah membeli barang tersebut meskipun belum dibayar. Jadi ini bukan masuk dalam kategori utang piutang, tapi masuk dalam kategori jual beli. Dan jual beli itu
boleh jual beli langsung dibayar, dan juga boleh jual beli dengan cara dikredit atau dibayar nanti belakangan. Yang jelas dia disebut sebagai jual beli. Dan jual beli beda dengan utang piutang dengan yang titipan. Kalau titipan itu dikategorikan sebagai barang titipan. Kalau jual beli, maka perpindahan kepemilikan itu pindah ke kita. Barang yang dimasukkan ke toko kita itu sudah menjadi milik kita. Ya, sudah menjadi milik kita. Kalau sudah menjadi milik kita, itu artinya adalah jual beli. Adapun kalau misalnya barang yang dimasukkan tersebut sebagai titipan saja, sebagai titipan, misalnya ada orang bilang, saya titip barang saya ini untuk dijualkan. Kalau laku, nanti untungnya ambil sekian, saya juga ambil sekian. Kalau tidak laku, nanti saya ambil lagi. Kalau tidak laku, tidak habis, nanti barang itu saya tarik kembali. Ya, karena memang ini adalah barang titipan, bukan barang yang dijual. Kalau barang yang dijual, otomatis tidak boleh kita kembalikan lagi kalau kita sudah membelinya, kecuali jika penjualnya ridho. Adapun titipan, misalnya habis, alhamdulillah hasilnya dibagi. Kalau tidak habis, maka boleh kita kembalikan, karena memang ada posisinya sebagai barang titipan. Nah, kalau barang titipan, maka yang mengeluarkan zakatnya adalah pemilik barang tersebut. Ya, bukan orang yang dititipi, tapi orang yang menitip barang tersebut di toko kita, dialah yang mengeluarkan zakatnya. Karena barang ini sebagai titipan dan bukan sebagai jual beli. Mudah-mudahan bisa dipahami perbedaan di antara keduanya. Jadi akadnya, jika akadnya berbeda, maka konsekuensinya juga berbeda. Kalau akadnya jual beli, meskipun jual belinya itu adalah diutangi, nanti dibayar setelah 1 tahun kemudian misalnya, yang jelas dia tetap adalah jual beli, dan yang mengeluarkan zakatnya adalah orang yang membeli barang tersebut, jika dia membelinya untuk dijual kembali. Adapun jika akadnya adalah wadiah, titipan, ya saya titip barang saya ini, dan ini ada toko, orang cuma menitip barang saja, dia tidak membelinya, dia menitip untuk dijualkan, maka yang mengeluarkan zakatnya adalah pemilik barang tersebut, bukan orang yang dititipi. Ya, mudah-mudahan hal ini sudah bisa kita pahami dengan baik. Taib. Sekarang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pindah pada pembahasan selanjutnya, yaitu zakat hewan ternak. Jadi satu jenis, atau ini adalah jenis zakat yang pertama, zakat hewan ternak. Karena barang-barang yang dizakati ada 4 jenis. Yang pertama adalah hewan ternak, yang kedua adalah hasil bumi, ya, yang ketiga adalah perdagangan, yang keempat adalah emas dan perak. Adapun uang ini dikategorikan sebagai emas dan perak, ya, masuk dalam kategori emas dan perak. Jadi 4 jenis harta ini yang ada zakatnya. Nah, untuk jenis yang pertama, yaitu zakat bahimatul an'am atau zakat peternakan, ini ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya. Nanti kita mengeluarkan zakatnya jika syarat-syaratnya sudah terpenuhi semuanya. Dan sebelum kita masuk pada syarat-syarat, kita sebutkan dulu 3 jenis hewan yang ada zakatnya. Zakat peternakan itu meliputi unta, kemudian sapi, dan juga kambing. Jadi 3 jenis hewan ternak ini yang dikategorikan sebagai binatang ternak yang ada zakatnya, yaitu unta, sapi, masuk di dalamnya adalah kerbau, kambing, masuk di dalamnya adalah domba. Adapun hewan yang lain seperti kuda, ya, orang yang pelihara kuda, atau ayam, bebek, ataupun ikan, ataupun hewan-hewan yang lain, maka ini tidak termasuk kategori zakat peternakan, tidak termasuk harta ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, meskipun jumlahnya banyak, ya, meskipun jumlahnya mungkin ribuan atau puluhan ribu, selama dia bukan kategori
unta, sapi dan kambing, maka tidak ada zakat padanya sebagai zakat peternakan. Adapun syarat yang pertama adalah hewan ini dipelihara untuk dikembangbiakkan atau digemukkan. Orang memelihara kambing, memelihara sapi untuk dikembangbiakkan atau untuk digemukkan, bukan dipelihara untuk dipekerjakan. Ya, karena hewan juga sebagian dipelihara untuk dipekerjakan. Ya, misalnya sapi, ya, dulu orang pelihara sapi untuk membajak sawah atau untuk tunggangan, maka ini tidak ada zakatnya. Kemudian syarat yang kedua adalah as-saumu aktsarul haul. As-saumu artinya adalah hewan ternak ini dilepaskan untuk merumput sendiri. Jadi dikeluarkan dari kandangnya, dibawa ke ladang, nanti dia merumput sendiri. Adapun jika misalnya hewan ternak ini ya disimpan saja di kandang, kemudian penggembalanya yang keluar mencari rumput, membawa ke kandangnya, memberikan makanan ataupun pupuk dan sebagainya, maka ini tidak ada zakatnya sebagai zakat peternakan. Jadi syaratnya harus saimah, dan arti saimah adalah dia merumput sendiri. Lalu bagaimana kalau misalnya kadang-kadang penggembalanya ini yang membawakan makanan ke kandangnya? Jadi patokannya adalah jika kebanyakan dalam satu tahun itu, jika kebanyakan dia merumput sendiri, maka ada zakatnya. Jadi mana yang paling banyak? Jika 50-50 berarti tidak ada zakatnya. Nanti kalau misalnya lebih daripada setengahnya dalam satu tahun itu, lebih sering dia makan sendiri, maka ini ada zakatnya. Kemudian syarat yang ketiga, syarat yang ketiga adalah sampai haulnya, dan haulnya yaitu 1 tahun. Dikecualikan dalam haul ini jamaah sekalian adalah anak-anaknya. Kalau misalnya kita punya kambing yang sudah sampai haulnya, sudah sampai nisabnya, misalnya sekarang sudah sampai nisabnya, tahun depan otomatis kita keluarkan zakat. Namun 1 bulan sebelumnya misalnya ada anaknya yang lahir. Nah, apakah anaknya yang lahir ini yang belum sampai 1 tahun juga dihitung pada saat kita mau mengeluarkan zakat, ataukah yang dihitung itu adalah yang memang sudah sampai 1 tahun semuanya semenjak kita memilikinya? Jadi jawabannya adalah ya, untuk anak-anak ternak ini tidak harus sampai haulnya. Yang penting jumlah nisab sudah sampai haulnya, sudah sampai 1 tahun. Otomatis nanti di situ ada yang baru lahir pekan lalu, ada yang lahir baru bulan lalu, ada yang lahir baru 3 bulan yang lalu. Ini semuanya dihitung pada saat kita mau mengeluarkan zakatnya. Ya, jadi untuk anak-anaknya tidak dipersyaratkan haul. Yang dipersyaratkan haul jika sudah sampai nisab dari awal. Nah, kemudian syarat yang keempat adalah sudah sampai nisabnya, sudah sampai nisab daripada hewan ternak yang kita miliki. Dan arti daripada nisab adalah kadar minimal dari sebuah harta yang kita miliki yang wajib dikeluarkan zakatnya. Emas nisabnya adalah 85 gram. Ya, berarti kalau sudah 85 gram berarti sudah sampai nisabnya. Kalau misalnya pertanian nisabnya 614 kg, jadi kalau sudah sampai 614 berarti sudah sampai nisabnya. Artinya kadar minimal, kalau lebih daripada itu berarti itu yang dihitung. Bukan standar minimalnya, tapi berapa di atasnya. Ya, tapi kalau kurang daripada itu berarti belum sampai nisabnya, meskipun kurangnya sedikit. Misalnya pada zakat pertanian 612 ya 612 kg, ternyata hasilnya cuma 600 kg, kurang 12 kilo, berarti tidak ada zakatnya karena kurang dari nisab, meskipun kurangnya adalah sedikit. Atau emas misalnya, dia punya 84 gram, kurang 1 gram lagi, cukup 85 gram, artinya dia belum sampai nisabnya. Ya, pokoknya kalau berkurang sedikit saja dari nisab berarti tidak ada zakatnya. Nah, lalu
berapa nisab dari setiap hewan ternak ini? Unta, kemudian sapi, kemudian kambing. Kalau unta, nisabnya itu mulai dari 5. Mulai dari 5. Jadi 1, 2, 3, 4 belum sampai nisab. Nanti kalau sudah sampai 5 baru dianggap sudah sampai nisabnya. Berapa dikeluarkan? Dikeluarkan 1 kambing. Jadi beli kambing 1 ekor berumur 1 tahun minimal, kemudian diberikan kepada orang miskin atau orang fakir atau salah satu dari 8 golongan yang berhak untuk mendapatkan zakat. Nah, diberikan kepada 1 orang saja. Ya, kalau 1 kambing berarti diberikan kepada 1 orang saja, atau diberikan kepada 1 keluarga. Ya, dia miskin, sudah diserahkan kepada mereka. Jadi ini tidak terlalu memberatkan, karena kalau 5 unta, 1 unta sekitar 20 sampai 50 atau bahkan ada yang sampai ratusan juta. Ya, misalnya 1 unta ya harganya 30 juta. Dikali 5 berarti 150 juta. 1 kambing harganya cuman 3 juta rupiah. Jadi pada 150 juta itu dikeluarkan hanya 3 juta saja. Artinya tidak terlalu banyak yang dikeluarkan pada zakat, semua jenis zakat. Ya, kecuali pada zakat harta karun. Ya, zakat harta karun ini yang paling banyak, dikeluarkan 1/5-nya, 20%-nya. Karena memang harta karun ini artinya tidak, kita mendapatkannya bukan karena ada usaha-usaha tertentu. Ya, beda dengan jenis harta yang lain. Kemudian untuk sapi, ya kalau unta tadi kita tidak rinci, ada perinciannya sebenarnya. Ya, ada perinciannya, tapi tidak perlu kita bahas karena tidak perlu, ya, karena tidak ada juga yang punya unta di sini. Nah, adapun sapi, maka kadar minimalnya itu adalah 30. Siapa yang sudah punya sapi 30 berarti sudah sampai nisabnya. 30 sampai 39 dia mengeluarkan tabi'. Apa itu tabi'? 1 ekor sapi yang berumur 1 tahun. Ya, boleh jantan, boleh betina. Kemudian dari 40 sampai 59, jadi 30 sampai 39 ini cuman 9 saja pertambahannya. 30 sampai 39. Kalau 40 sampai 59 artinya 19. Ya, 19 di situ. 40 sampai 59 dia mengeluarkan musinnah. Musinnah artinya 1 ekor sapi yang berumur 2 tahun. 1 ekor sapi yang berumur 2 tahun. Kemudian 60 sampai 69 kembali lagi pertambahannya cuma 9, 60 sampai 69. Dia mengeluarkan tabi'an atau tabi'atan, 2 sapi yang berumur 1 tahun. Kemudian 70 sampai 79 dia mengeluarkan tabi' wa musinnah. Tabi' wa musinnah, 1 yang berumur 1 tahun, 1 yang berumur 2 tahun. Kemudian setelah itu setiap kelipatan 30 dia keluarkan 1 sapi yang berumur 1 tahun. Setiap kelipatan 40 dia keluarkan 1 sapi yang berumur 2 tahun. Jadi perhitungannya seperti itu. Jadi pokoknya kelipatan 30 keluarkan 1 yang berumur 1 tahun. Setiap kelipatan 40 1 ekor sapi yang berumur 2 tahun. Nah, sekarang kita uji. Kalau misalnya 80 sapi, berapa yang dikeluarkan? 2 ekor sapi yang berumur 2 tahun. Ahsanta. 80 berarti 2 ekor sapi yang berumur 2 tahun. Bagaimana kalau 85? Berapa yang dikeluarkan? Ya, sama ya, 2 ekor sapi yang berumur 2 tahun. Karena belum sampai 90. Kalau 90 berapa? 3 ekor sapi yang berumur 1 tahun. Kalau 120 bisa 3 ekor yang berumur 2 tahun, bisa 4 ekor yang berumur 1 tahun. Karena kelipatannya sama, 30 sama dengan 120. 40 sama dengan 120. Pokoknya setiap kelipatan 30 seperti itu.
Kemudian untuk kambing, nisabnya adalah 40. Jadi kalau sudah sampai 40 berarti sudah sampai nisab. Perhitungannya dari 40 sampai 120. Dari 40 sampai 120 mengeluarkan satu kambing yang berumur 1 tahun, minimal 1 tahun. Boleh 2 tahun, boleh 3 tahun, yang jelas minimalnya adalah 1 tahun. Kemudian 121 sampai 200 dikeluarkan 2 ekor kambing yang berumur 1 tahun. Pokoknya kalau kambing ini minimal umurnya yang dikeluarkan adalah 1 tahun. Kemudian 201 sampai 399, ini jaraknya sangat banyak ya. Dari 201 sampai 399, hampir 200. Dia keluarkan 3 ekor kambing. Kemudian setiap pertambahan 100 maka menambahkan satu ekor kambing. Jadi kalau 400 sampai 499 berarti 4 kambing. 500 sampai 599 5 kambing. 600 sampai 699 6 kambing dan seterusnya. Jadi yang harus dihafal cuman yang 3 pertama saja. 40 sampai 120, kemudian 121 sampai 200, kemudian 201 sampai 399. Adapun setelahnya itu gampang. Ya pokoknya setiap pertambahan 100 cukup mengeluarkan satu saja tambahannya. Satu tambahannya yang berumur 1 tahun. Kemudian adapun jika dia mengeluarkan domba, maka boleh yang berumur 6 bulan. Jadi ada perbedaan antara domba dengan kambing. Ya kalau dia keluarkan berupa domba, maka boleh umurnya 6 bulan. Tapi kalau kambing, maka minimalnya adalah 1 tahun. Ya, jadi ada perbedaan pada kambing dan domba. Ini nisab untuk hewan ternak, ya, pada unta, sapi dan juga kambing. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikeluarkan dari hewan ternak ini tidak boleh ada cacatnya yang sama pada hewan kurban. Ya, jadi kalau misalnya ada kambing kemudian kita mau keluarkan sebagai zakat, kita harus diperiksa dulu. Kalau ada cacatnya yang sama dengan cacatnya pada hewan kurban, maka itu tidak sah zakatnya. Jadi harus mengeluarkan yang memang betul-betul sehat, tidak kurus sekali, tidak picak matanya, kemudian tidak pincang kakinya. Jadi harus diperhatikan. Jangan bilang ini kayaknya biar tinggal ini nanti mati juga, ini saja yang dikeluarkan. Tidak boleh. Ya, tidak boleh, harus mengeluarkan yang terbaik atau pertengahan. Minimal pertengahan. Kalau mau mengeluarkan yang terbaik, maka itulah yang lebih banyak pahalanya. Tapi untuk amil sendiri, amil tidak boleh mengambil yang paling baik. Kalau misalnya dia sendiri yang keluarkan, pemilik kambing sendiri mau mengeluarkan yang terbaik, maka alhamdulillah. Ya, jadi sebenarnya untuk zakat yang profesional adalah amil zakat itu yang mendatangi para peternak, dan dialah yang menghitung berapa hewan ternaknya, dan dia yang mengambil. Ya, ini yang dia ambil. Begitu pula dengan pada zakat yang lain, pada zakat perdagangan, pada zakat emas, pada zakat yang lain. Para amil ini yang mendatangi orang-orang yang wajib zakat, dia hitung hartanya, kemudian dia ambil, dia tentukan berapa yang harus dikeluarkan. Ini yang diamalkan pada zaman Nabi SAW, pada zaman para sahabat, pada zaman tabi'in. Ini yang diamalkan. Adapun sekarang kita, ya setiap orang mengeluarkan karena memang amil kita belum sampai kepada taraf yang seharusnya. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang selanjutnya adalah zakat pada harta hewan ternak yang bercampur. Bercampur di sini misalnya ada 2 orang yang berserikat atau ada 3 orang yang berserikat pada hewan ternak. Jika misalnya mereka berserikat dalam artian semua hewan ternak ini adalah milik mereka bertiga, tidak bisa dibedakan ini milik fulan,
ini milik fulan, ini milik fulan. Tapi semua kambing ini milik mereka berdua atau milik mereka bertiga. Maka zakatnya adalah seperti kalau hewan ternak ini seperti kalau satu pemiliknya. Dalam artian tidak dibagi-bagi dulu. Beda halnya kalau misalnya hewan ternak ini ya sudah jelas sekian ini miliknya fulan, ya sekian yang kedua ini miliknya fulan, dan sekian yang terakhir ini miliknya fulan, jelas ya, dan ada juga tanda-tandanya di sini, ini miliknya fulan, diberikan tanda. Maka ini yang mengeluarkan zakatnya adalah setiap mereka yang bertiga ini harus mengeluarkan zakatnya jika memang masing-masing sampai nisabnya. Misalnya si A punya 40, si B juga punya 40, kemudian si C punya 30. Berarti si A dan si B masing-masing mengeluarkan 1 ekor kambing. Adapun si C tidak mengeluarkan karena milik dia tidak sampai nisabnya. Bolehkah si A dan si B ini keluarkan satu saja? Karena kan kalau 40 tambah 40 sama dengan 80. Sementara untuk zakat kambing dari 40 sampai 120 yang dikeluarkan berapa? Cuma satu saja. Sementara ini kalau 40 tambah 40 sama dengan 80. Kalau digabung keduanya masih tetap mengeluarkan satu. Ini tidak boleh digabung kalau memang dari awal hewan-hewan mereka ini sudah jelas ada tandanya masing-masing. Ya, jadi mereka harus mengeluarkan, ya setiap dari mereka harus mengeluarkan zakatnya. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, zakat yang selanjutnya adalah zakat hasil bumi. Ya, hasil bumi di sini adalah pertanian, perkebunan, dan juga harta karun. Dalilnya dari Al-Qur'an jelas, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabatum wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan apa-apa yang kami keluarkan dari bumi. Kemudian dari hadis Nabi SAW bersabda, fima saqatis sama'u wal uyun aw kana athariyan al ushur wa ma suqiya bin nadah nisful ushur. Ya, apa saja pertanian, perkebunan yang pengairannya itu dari air langit, dari air hujan, maka dikeluarkan 10%. Dan jika pengairannya itu dari hal-hal yang dibiayai seperti sumur bor atau yang lain, maka dikeluarkan 5%. Kemudian ijma', para ulama sepakat bahwasanya ada zakat pada pertanian dan perkebunan. Nah, kemudian syarat pada zakat pertanian ini harus diperhatikan. Syarat yang pertama adalah an yakuna habban aw thamaran, berupa buah atau biji-bijian. Ya, berupa buah atau biji-bijian. Jadi biji-bijian, kopi dan seterusnya, buah-buahan seperti kurma dan sejenisnya. Kemudian syarat yang kedua adalah an yakuna makilan, dia adalah sesuatu yang ditakar, yang bisa ditakar. Dalilnya adalah Nabi SAW memerintahkan untuk mengeluarkan laisa fi maduna khamsati awsuq shadaqah. Tidak ada zakat pada pertanian yang kurang dari khamsatu awsuq. Khamsatu awsuq itu 600, kalau ditakar dengan liter sekitar 612 liter. 612 liter. Artinya adalah kalau sesuatu yang tidak bisa ditakar berarti tidak ada zakat pertaniannya. Karena bagaimana caranya kita menentukan berapa yang harus dikeluarkan dan berapa nisabnya kalau dia tidak bisa ditakar dengan liter, sementara yang disebutkan dalam hadis adalah sesuatu yang ditakar. Jadi pada buah-buah atau biji-biji yang hanya bisa ditimbang misalnya dan tidak bisa ditakar, maka tidak termasuk zakat pertanian. Ya, seperti buah semangka, ya tidak ditakar, tidak di liter. Tidak ada orang beli semangka, saya mau beli 1 liter. Atau durian, tidak ada orang beli durian di liter. Berarti ini tidak ada zakatnya. Durian, semangka, apalagi jeruk tidak di liter ya. Ya, tidak di liter ya. Jeruk dan buah yang lain yang tidak bisa
ditakar, tidak bisa diliter. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah mimma yuddakhar. Yuddakhar artinya yang awet. Jadi kalau misalnya ada buah atau biji-bijian yang tidak awet, berarti tidak ada zakat pertaniannya. Seperti tomat, ya tomat tidak awet, atau cabai juga tidak awet, atau buah-buah yang lain yang tidak awet, apel tidak awet. Jadi yang ada zakatnya untuk zakat pertanian adalah yang awet, yang kalau misalnya dikeringkan maka dia bisa awet, ya, seperti beras, cengkeh, kacang dan seterusnya yang awet. Kemudian syarat yang keempat adalah sampai nisabnya. Sampai nisabnya yaitu khamsatu ausuk. Ini pada saat para ulama kita mengkonversikannya ke liter, ini berbeda-beda ya. Ada yang mengatakan 612, ada yang mengatakan lebih daripada itu. Anggaplah kita mengambil pendapat yang mengatakan 612 liter. Dan perhitungan ini adalah perhitungan ketika dia sudah siap, bukan pada saat dia masih basah. Karena buah-buahan atau biji-bijian pada saat dipanen itu masih basah atau belum bersih. Kalau misalnya padi, dia setelah dikeringkan dan setelah menjadi beras, perhitungan kita adalah setelah dia menjadi beras. Dan beda otomatis takarannya gabah dengan beras. Beda, kalau gabahnya pastinya berat. Nanti kalau sudah jadi beras maka sudah berkurang. Nah, yang dihitung adalah pada saat dia sudah siap. Kalau dia berupa biji-bijian atau buah-buahan, dia sudah kering. Ya misalnya cengkeh, kalau basah otomatis berat. Ya tapi bukan basahnya yang dihitung, tapi yang dihitung adalah pada saat dia sudah kering. Ya, pada saat dia sudah kering, dan begitu pula dengan hal-hal yang lainnya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk zakat pertanian ini, jika misalnya dalam satu kali panen itu tidak sampai nisabnya, nanti panen berikutnya ternyata tidak sampai lagi nisabnya, tapi kalau digabung keduanya sampai nisabnya, maka harus digabung keduanya. Misalnya panen yang pertama dulu 500 liter, kemudian panen yang berikutnya 500 lagi, berarti 1000 inilah yang dikeluarkan zakatnya. Kapan dikeluarkannya? Pada saat panen yang kedua. Karena panen yang pertama belum sampai, panen yang kedua juga tidak sampai, tapi kalau digabung baru sampai, dikeluarkan pada saat panen yang kedua. Dan zakat pertanian agak berbeda dengan zakat yang lain. Kalau zakat peternakan tadi itu per tahun, ya dikeluarkan per tahun. Adapun zakat pertanian maka dikeluarkan per panen. Ya kalau misalnya dalam satu tahun panennya sampai 3 kali, dan setiap kali panen sampai nisabnya, maka setiap kali panen dia harus mengeluarkan zakatnya. Setiap kali panen dia mengeluarkan zakatnya. Berapa zakat yang harus dia keluarkan, dia keluarkan. Dia tidak mengatakan nantilah panen berikutnya baru saya gabung. Tidak boleh menunda-nunda pengeluaran zakat. Nah, begitu pula ketika ada orang yang punya sawah misalnya di beberapa tempat, di Pinrang ada sawahnya, di tempat lain ada sawahnya, maka ini juga digabung antara hasil panen di satu tempat dengan sawah di tempat yang lain. Nah, begitu pula ketika beda jenisnya, memiliki jenis yang berbeda-beda, ada padi jenis ini, padi jenis itu, ini semuanya digabung. Ya, semuanya digabung. Ya, jangan mengatakan ini tidak sampai nisabnya, jenis ini tidak sampai, jenis yang lain juga tidak sampai, akhirnya tidak mengeluarkan zakat. Tapi ini dianggap satu jenis ya untuk pertanian. Ya semuanya digabung untuk mengeluarkan zakatnya. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin berikutnya adalah berapa yang dikeluarkan. Untuk zakat pertanian itu tidak terlepas dari 3 hal. Bisa jadi 5%, bisa jadi 10%, bisa jadi 7,5%. Kapan dikeluarkan 10%? Pada saat sawah ini atau kebun ini
pengairannya itu mengandalkan air hujan atau mengandalkan air sungai, maka dikeluarkan 10%. Kapan dikeluarkan 5%? Pada saat pengairannya mengandalkan sumur bor, ya kita harus beli mesinnya, kita harus beli bensinnya, pokoknya pakai biaya untuk pengairannya. Dan ini sebagian daerah seperti ini, daerah-daerah yang kering seperti Jeneponto kayaknya, sebagian di tempat di Takalar atau di Pangkal sebagian, atau mungkin di Pinrang juga ada yang masih pakai sumur bor, maka zakatnya adalah 5%, ya lebih sedikit daripada 10%. Kapan 7,5%? Kalau misalnya dari awal ditanam sampai dipanen itu 50-50. Sebagian kita mengandalkan air hujan atau air sungai, sebagian yang lain kita harus menggunakan sumur bor. Dan ini 50-50. Maka kita mengeluarkan 7,5%. Bagaimana kalau tidak 50-50? Lebih condong misalnya lebih banyak air hujannya, berarti dikembalikan kepada 10%. Atau lebih banyak kepada pakai biayanya, berarti dikembalikan kepada 5%. Ini ya perincian untuk berapa kadar yang dikeluarkan pada zakat pertanian. Kemudian bagaimana dengan orang yang sewa, orang yang menyewa orang lain untuk mengelola sawahnya? Ya kadang-kadang pemilik sawah sibuk, ya dia tidak bisa mengelola sawahnya, akhirnya dia suruh orang untuk menggarap sawahnya. Dan ini juga ada dua kondisi, ada dua jenis. Yang pertama adalah jika akadnya bagi hasil, dia mengatakan nanti kalau misalnya hasilnya sekian kita bagi dua, saya 50% dan kamu 50%. Ini disebut dengan muzara'ah atau bagi hasil untuk pertanian. Untuk jenis akad yang seperti ini, maka setiap orang mengeluarkan zakatnya masing-masing jika memang masing-masing sampai nisabnya. Kalau masing-masing tidak sampai nisabnya, berarti tidak ada yang mengeluarkan zakat. Kita berikan contoh. Misalnya hasilnya ini adalah 800 kg atau 800 liter. 400 liter dengan 400 liter. Masing-masing tidak sampai nisabnya. Masing-masing tidak sampai. Kalau digabung sampai. Apakah harus digabung? Tidak digabung. Artinya pada hasil pertanian mereka tidak ada yang mengeluarkan zakat. Adapun kalau misalnya masing-masing sampai, ya misalnya hasilnya 2000 liter, masing-masing dapat 1000, berarti masing-masing mengeluarkan zakat karena masing-masing sampai nisabnya. Kemudian jenis akad yang kedua adalah ujrah bil ujrah, artinya dipekerjakan saja, bukan bagi hasil. Ya fulan, saya punya sawah luasnya 1 hektar misalnya, 1 hektar, silahkan digarap. Nanti kalau sudah panen saya akan berikan gaji sekian juta rupiah, misalnya 10 juta rupiah, 10 juta rupiah sampai panen. Setelah panen hasilnya ini adalah sekian liter, misalnya 3000 liter. Yang mengeluarkan zakatnya adalah pemilik sawah, bukan yang menggarap. Bukan yang menggarap sawahnya, tapi pemilik sawahnya yang mengeluarkan zakat. Ini pada jenis akad yang kedua, yaitu sewa menyewa jasa. Jadi ada perbedaan antara dua akad ini. Akad yang pertama bagi hasil, akad yang kedua adalah sewa jasa. Pada akad yang pertama masing-masing mengeluarkan zakat kalau sampai nisabnya. Pada akad yang kedua yang mengeluarkan zakat hanyalah pemilik sawah saja. Atau pada jenis yang kedua ada lagi gambaran yang lain. Yang punya sawah dia bilang kepada fulan, saya punya sawah ini, antum mau sewa tidak? Iya, antum mau sewa tidak? Nanti sewanya sampai panen 5 juta rupiah misalnya. Hasilnya siapa yang dapat? Hasilnya didapat oleh yang menggarap. Semuanya diambil oleh yang menggarap. Maka yang mengeluarkan zakat pada jenis yang seperti ini adalah penggarap sawah, bukan pemilik sawah. Karena dialah yang mengambilnya. Ya dialah yang mengambil hasil pertaniannya. Ya mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik.
Saya kira ini saja jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang berhubungan dengan zakat pertanian dan zakat peternakan. Saya kira demikian ya, karena sudah masuk waktu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.